Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi penginderaan jauh pada hidrografi, yaitu untuk mengetahui tingkat turbiditas atau kekeruhan pada air laut. Berikut outline dari presentasi ini. Pertama adalah pengertian turbiditas dan kegunaan mengetahui turbiditas. Yang kedua adalah satelit dan sensor yang digunakan. Dan yang ketiga adalah studi kasus. Yang pertama adalah pengertian dan kegunaan mengetahui turbiditas. Turbiditas atau kekeruhan merupakan kekaburan suatu cairan yang disebabkan oleh sejumlah besar partikel yang bisa dilihat mata ataupun tidak seperti pada asap udara. Seperti pada contoh gambar di bagian bawah, tabung kiri hingga tabung kanan menunjukkan tingkat kekeruhan air mulai dari yang tidak keruh hingga sangat keruh. Untuk mengukur turbiditas, digunakan satuan Nevelometric Turbidity Units atau NTU atau Jackson Turbidity Units atau JTLU. Dengan cara lain, menurut ISO nomor 7027 tahun 1999, turbiditas ditentukan dengan mengukur reduksi transparansi cairan. Tingkatan turbiditas dapat didefinisikan berdasarkan nilai Total Suspended Matter atau TSM. TSM adalah jumlah material tersuspensi berupa zat organik maupun anorganik yang memiliki diameter lebih dari 1 mm yang berada di permukaan air. Kedalaman Secchi merupakan fungsi untuk mengukur kecerahan air berdasarkan kedalaman. Berikut tabel yang menunjukkan tingkatan turbiditas dari air laut. Mulai dari tingkat jernih, cukup keruh, sangat keruh, hingga kekeruhan ekstrim, dengan keterangan TSM dan kedalaman Secchi yang tertera pada tabel. Berikut adalah gambar ilustrasi penyebab terjadinya kekeruhan. Yang pertama, akibat dari sedimen dan manusia. Pada umumnya, kekeruhan disebabkan oleh sedimen tersuspensi dari polutan yang berasal dari manusia. Manusia menjadi penyebab pertambahan kekeruhan yang paling utama jika dikaitkan dengan polutan hasil pekerjaan manusia, seperti partikel sampah rumah tangga, sampah limbah pabrik, hingga sampah pertanian. Akibat hal lainnya, kekeruhan juga bisa berasal dari hasil erosi, tepi pantai, saluran air, dan stream bank yang biasanya dari limpasan atau buangan sampah perkotaan yang efeknya masif. Turbiditas memberikan pengaruh yang cukup besar pada air laut, karena turbiditas menjadi indikator yang sangat penting dalam mengukur sedimen tersuspensi dari sebuah perairan. Sedimen tersuspensi ini akan menghalangi cahaya untuk masuk ke perairan. Nantinya dapat berefek ke tumbuhan akuatik, organisme perairan, dan perkembangan bakteri dari yang baik sampai yang buruk. Belum lagi jika suspen tersebut berasal dari bahan atau zat kimia seperti merkuri dan timah. Oleh karena itu, efek turbiditas yang tinggi pada biota laut menyebabkan kekurangan oksigen, food supply yang terganggu, serta ekosistem yang rusak. Efek turbiditas yang tinggi pada manusia menyebabkan masalah pada kesehatan, ketidaktersediaan air bersih, serta food processing yang sulit. Kita juga perlu memiliki pengetahuan tentang turbiditas air laut, karena memiliki manfaat yang cukup baik. Di antaranya adalah, yang pertama, kita sebagai manusia dapat mengoptimalkan pemanfaatan air laut untuk dikonsumsi. Dengan mengetahui kualitas air laut melalui kekeruhannya, air laut yang akan dikonsumsi dapat kita seleksi. Yang kedua adalah monitoring distilasi. Proses penyulingan air laut ini dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif apabila kekeruhan air laut dapat kita ketahui. Yang ketiga adalah analisis dampak lingkungan. Turbiditas dapat dijadikan sebagai salah satu parameter AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan di laut. Selanjutnya adalah satelit dan sensor yang digunakan dalam mengamati kekeruhan air laut menggunakan penginderaan jauh. Pada tabel berikut, tertera satelit yang dapat digunakan untuk mengamati kekeruhan air laut, dengan tambahan keterangan, yaitu sensor untuk mengamati parameter oceanografi yang dibutuhkan, operator satelit,
band spektral satelit, resolusi spasial satelit, dan produk-produk yang dihasilkan satelit. Satelit-satelit yang dapat digunakan diantaranya adalah OrbView 2 atau Seastar, Aqua atau EOS-PM1, Envisat, Landsat 7 ATM+, dan Terra atau EOS-AM1. Seperti yang terlihat pada tabel, masing-masing satelit selain menghasilkan data turbiditas, juga menghasilkan parameter lain seperti konsentrasi klorofil, suhu permukaan laut, sedimen, garis pantai, serta kecerahan air laut. Berikut adalah contoh gambar beberapa sensor yang dapat digunakan untuk mengamati parameter oceanografi yang telah disebutkan tadi, seperti Landsat 7 ATM+, dan Aqua atau EOS-PM1. Berikut adalah gambar sensor Terra atau EOS-AM1, Envisat, dan OrbView 2 atau Seastar. Selanjutnya adalah mekanisme kerja sensor untuk menentukan turbiditas. Dengan contoh sensor MODIS pada satelit Terra dan Aqua. Sensor MODIS atau Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer memiliki kemampuan memantau permukaan bumi dan fenomena lingkungan dengan resolusi spasial 250 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Satelit ini dapat mencakup wilayah yang cukup luas, yaitu sekitar 2.330 km setiap hari, dengan resolusi spektral sebanyak 36 kanal. Satelit dengan sensor MODIS ini mulai beroperasi sejak tanggal 18 Desember 1999 untuk satelit Terra dan 4 Mei 2002 untuk satelit Aqua. Pada sensor MODIS satelit Terra dan Aqua tersebut, terdapat dua kanal yang digunakan untuk memperkirakan parameter terkait dengan kualitas air. Kanal pertama mempunyai panjang gelombang yang berkisar di antara 620 dan 670 nanometer yang masih termasuk dalam cahaya tampak. Dan kanal kedua yang termasuk dalam inframerah dekat atau near infrared memiliki panjang gelombang antara 841 dan 876 nanometer. Dari kedua panjang gelombang tersebutlah dapat dilakukan estimasi terhadap parameter terkait dengan kekeruhan, sedimen tersuspensi, dan klorofil alfa. Berikut adalah hubungan TSM atau Total Suspended Matter dengan reflektansi. Melalui data citra yang diperoleh dari satelit, diperoleh nilai reflektansi pada setiap piksel. Nilai reflektansi tersebut dapat digunakan untuk mengukur kekeruhan dengan menghubungkannya terhadap TSM. Berikut merupakan algoritma kalibrasi dan validasi multisensor generik untuk memetakan TSM pada air keruh, dengan referensi dari Remote Sensing ENV Vol 114 halaman 858 hingga 866. Dengan keterangan RRS sebagai reflektansi, S sebagai saturasi, dan lambda sebagai panjang gelombang tunggal. Selanjutnya adalah studi kasus pengamatan kekeruhan air laut menggunakan penginderaan jauh, yaitu estimasi turbiditas di Pelabuhan Darwin, Australia. Diperlukan sensor MODIS dalam estimasi turbiditas di perairan Darwin, Australia tersebut, karena pengukuran kekeruhan secara in situ atau metode konvensional memberikan waktu pengukuran yang lama dalam menentukan parameter terkait dengan kekeruhan dan total sedimen tersuspensi pada kualitas air. Oleh karena itu, metode alternatif yakni sensor laut berbasis satelit seperti penggunaan sensor MODIS dapat memantau kualitas air dengan pola spasial yang bervariasi. Untuk mengetahui hal tersebut, pada sensor MODIS, data reflektansi kanal pertama atau band 1 dengan panjang gelombang sekitar 645 nanometer digunakan untuk mengambil kekeruhan di Pelabuhan Darwin, sehingga pola distribusi spasial dapat terbentuk. Akan tetapi, data ini belum dapat mengestimasi parameter kekeruhan pada pelabuhan tersebut. Oleh karena itu, data pengamatan ombak, angin, pasut, dan kekeruhan dari stasiun pengamatan digunakan untuk mengkalibrasi data reflektansi MODIS yang diperoleh dari NASA yang sudah terkoreksi atmosfer. Data pengamatan ombak, pasut, dan angin tersebut diperoleh dari stasiun IMOS
di luar pelabuhan yang diunduh dari Institut Ilmu Kelautan Australia atau AIMS dengan instrumen yang digunakan untuk mengukur kekeruhan adalah Wet Labs Water Quality Monitor. Untuk menentukan parameter kekeruhan secara matematis, digunakan model semi-analitis sedimen yang merupakan hasil penelitian yang mengembangkan algoritma untuk menentukan parameter total sedimen tersuspensi dan kekeruhan dengan menggunakan korelasi antara pengamatan in situ dan data reflektansi dari MODIS. Berikut adalah model semi-analitis sedimen. Dengan keterangan, RRS adalah parameter reflektansi pada band 1 yang telah dikoreksi atmosfer, dan ABC adalah parameter yang diturunkan menggunakan analisis regresi antara pengukuran kekeruhan in situ dan data X atau data MODIS. Berdasarkan studi kasus estimasi turbiditas perairan di Darwin, Australia, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi variasi musiman kekeruhan di pelabuhan diantaranya adalah pasut, ombak, angin, dan debit sungai. Pasut, angin, dan ombak akan mempengaruhi interaksi fenomena fisis, sehingga diperlukan model numerik untuk lebih memahami pola kekeruhan dan dinamika sedimen di Indonesia. Pada studi kasus tersebut, diperoleh semakin tinggi pasang, maka akan meningkatkan sedimentasi di dasar laut, sehingga kekeruhan dapat meningkat juga. Untuk wilayah pesisir, debit sungai dianggap sebagai hal yang penting sebagai faktor untuk kekeruhan musiman. Debit sungai yang tinggi dapat membentuk bagian depan air tawar dan sisa ke arah arus laut yang mempengaruhi sirkulasi air. Dalam menyelesaikan tugas hidrografi ini, kelompok kami menggunakan sejumlah referensi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran bisa disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.